kasus tertembaknya atau tewasnya atau terbunuhnya atau terbantainya atau dibantainya 6 orang laskar FPI ini memang harus dibuat terang. Yang bertanggung jawab harus mendapatkan bukan hukuman tapi mendapatkan proses peradilan yang fair tentunya untuk mengungkap fakta yang sebenar-benarnya. Jangan sampai orang kemudian go unpunishment ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau membacakan soal pesan Habib Rizik dari jeruji besi penjara ya. Dan masih breaking news, ini malam ke-7 sudah ya, mengenai tertembaknya 6 laskar Front Pembela Islam dan penetapan tersangka serta penahanan Habib Rizik Syihab. Nah, ini ada pesan dari Habib Rizik dari penjara kepada Munarman ya, sekretaris umum, sebagaimana dilampir sebagaimana dimuat ya, dilansir oleh Kumparan. Pesan Habib Rizik dari penjara, titik 2. Usut terus kasus 6 pengawalnya yang tewas 14 Desember 2020 ya. Bareskrim Polri telah menggelar rekonstruksi kasus baku tembak antara polisi dengan pengawal Habib Rizik di Karawang. Nah, antara polisi dan ya, Jawa Barat. Melihat hal itu, FPI tampaknya tidak puas. Sekum FPI Munarman mengatakan dirinya baru mengunjungi Imam Besar FPI Habib Rizik di tahanan Polda Metro Jaya. Rizik berpesan agar kasus tewasnya 6 pengawalnya diusut sampai tuntas. Beliau menyampaikan pesan bahwa jangan berhenti berjuang dan tidak boleh melupakan pembantaian 6 syuhada. Harus terus dibongkar sampai ke akar-akarnya, kata Munarman di Polda Metro Jaya Senin 14 Desember. Ya memang itu yang tragedi kemanusiaannya, hilangnya nyawa ya. Saya katakan berkali-kali, jangan sampai nanti di hari akhir 6 orang syuhada itu bersaksi bahwa mereka telah diperlakukan tidak adil. Dan orang yang memperlakukan tidak adil itu tidak sebatas yang berada di lapangan sebagai eksekutor, tapi orang-orang yang menyuruh melakukannya. Sobat era sekalian, mungkin kita bisa bersembunyi dari mata dunia, tapi dari mata akhirat, dari mata yang maha kuasa, mungkin kita tidak mungkin, bukan mungkin ya, pasti tidak bisa menghindar ya. Munarman sudah melihat hasil rekonstruksi yang dilakukan polisi Senin dini hari. Dia menilai ada sejumlah keanehan dan perbedaan pernyataan dengan hasil rekonstruksi. Misalnya, soal 4 pengawal yang ternyata masih hidup saat berada di KM 50. Lalu soal cara membawa 4 pengawal Rizik ke Polda Metro Jaya yang berakhir dengan ditembaknya mereka karena mencoba merebut senjata polisi. Lagi pula aneh ya, buat apa merebut senjata polisi kalau mereka tidak melakukan kejahatan apa-apa, dan kalaupun mereka dibawa ke Polda Metro Jaya kan mereka bisa menjelaskan sejelas-jelasnya duduk persoalannya. Kalau mereka ingin dijadikan tersangka misalnya. Tapi logika yang paling gampang adalah kalau penembakan 2 terhadap temannya itu unlawful killing atau extrajudicial killing, maka ada 4 saksi yang potensial akan memberatkan. Maka 4 saksi tersebut ya, sobat era sekalian bisa memikirkannya sendiri ya. Yang jelas bahwa kita sedang berpikir dan mengajak sobat era sekalian berpikir logis. Jadi tidak emosional. Emosional itu begini, terlibat dukung-mendukung. Nah, kita lihat logic thinkingnya saja. Ya, mungkin juga misalnya bisa saja kita mengemukakan bahwa 4 orang itu dalam kondisi yang emosional. Karena itulah mereka mau merebut senjata, mau balas dendam misalnya. Tapi dari sisi lain, SOP ya sudah tahu begitu, sudah tahu bahwa temannya baru saja ditembak, masa dia dibiarkan tanpa borgol, lalu bersama dengan
aparat yang jumlahnya barangkali cuma 4 juga, karena kapasitas mobil kan sebanyak-banyaknya paling 8. Jadi kalau 3 di belakang, 3 di tengah, 2 di depan, satu sopir tidak berfungsi sebagai orang yang bisa melindungi atau bisa katakanlah menjaga para pengawal Habib Rizik tersebut. Jadi otomatis 3 orang saja. Nah 3 itu di depan satunya. Jadi otomatis 4 orang hanya dijaga 2 orang. Ini rasanya kan nggak masuk akal rasanya. Ya, dari situ saja aneh rasanya. Tapi it's okay. Kita kan tidak boleh menuduh, nanti dibilang kita menyebarkan hoax. Jadi kalau misalnya press conference kemarin berbeda dengan apa yang direkonstruksikan oleh Bareskrim, yang menyebar hoax kan berarti bukan pihak lain, tetapi Polda Metro Jaya sendiri. Ini mohon maaf ya. Nah, sekarang masalahnya ketika orang lain dianggap menyebarkan hoax, ada pasalnya, ya kan? Petugas pihak yang berwenang tidak. Jadi ya padahal seperti yang saya katakan, rasanya sulit kita lupa dan mereka-reka soal kejadian matinya 4 laskar FPI tersebut atau 6 itu. Kalau yang kita reka adalah kejadiannya itu persisnya jam berapa, is okay. Karena nggak mungkin juga orang, wah ini jam sekian saya tembak orang, nggak mungkin kan. Kalau yang direka-reka itu adalah apakah waktu kejadian itu yang kejar mengejar itu di kilometer 50 atau 50+200, mungkin saja meleset sedikit-sedikit. Tapi kalau cara matinya 6 orang itu bisa meleset, bisa salah. Satu mengatakan bahwa itu tembak menembak dan 6 tewas, lalu rekonstruksi mengatakan 4 tewas di mobil polisi. Nah itu baru aneh, itu baru sangat aneh, karena keterangannya berarti ada keterangan yang ngarang, karena berbeda dengan apa yang direkonstruksikan dengan apa yang di press conference-kan. Tapi ya sekali lagi sobat era sekalian, ini tidak bermaksud melakukan judgment, karena yang harus kita cari adalah kebenaran. Kalaupun FPI salah, saya akan mengatakan salah, tidak boleh dibenarkan. Tapi kalau polisi yang salah, kita nggak bisa juga membenarkan. Nah mudah-mudahan penegak hukum yang pelindung dan pengayom masyarakat paham itu. Kecuali kalau ada agenda lain. Kalau ada agenda lain terhadap Habib Rizik, ya kan, ada a mission impossible, ya, atau a possible mission misalnya, nah, itu soal lain lagi. Itu berarti negara ini bisa ada yang tadi orang menganggapnya extrajudicial killing, dan itu berbahaya sekali. Kita tidak bisa memelihara tradisi-tradisi masa lalu, ya, di mana kita hidup dalam ketakutan, dalam rezim otoritarianisme yang bisa menghilangkan nyawa orang, bisa menghukum orang tanpa kesalahan yang bisa dipertanggungjawabkan dari sisi hukum. Oke, saya teruskan ya. Melihat itu, Munarman meminta semua pihak untuk menghentikan fitnah terhadap 6 pengawal Rizik yang tewas. Mereka sudah meninggal dan tak perlu diteruskan dengan kekerasan verbal lainnya. Ya, apalagi sampai diolok-olok ya. Mereka sudah jadi korban pembantaian secara fisik, kemudian korban kekerasan verbal, mereka difitnah sebagai pelaku. Mereka difitnah membawa senjata, dan mereka juga jangan sampai menjadi korban struktural. Kekerasan struktural sehingga mereka tidak bisa membela dirinya karena sudah wafat, sudah syahid, ujar Munarman. Jadi kita minta hentikanlah rekayasa-rekayasa kasus ini, hentikanlah kebohongan-kebohongan yang ada. Kita sama-sama berpijak pada fakta saja, ucap dia. Dan juga karena ini adalah soal mencari kebenaran, tidak boleh juga polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat mengancam untuk mempidanakan siapapun yang menyampaikan versi yang berbeda dengan versi yang disampaikan Polda Metro Jaya misalnya. Ternyata versi yang disampaikan Polda Metro Jaya juga bukan versi yang akhirnya yang direkonstruksi kan. Karena itu kita tidak bisa mengatakan mana yang hoax, mana yang tidak. Yang penting adalah semua orang bisa mengawal proses ini untuk mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran ya. Kembali kepada pesan Habib Rizik tadi, kasus ini memang harus dikawal. Jadi tanpa pesan Habib Rizik sekalipun, kasus tertembaknya atau tewasnya atau terbunuhnya atau terbantainya atau dibantainya 6 orang laskar FPI ini memang harus dibuat terang. Yang bertanggung jawab
harus mendapatkan bukan hukuman tapi mendapatkan proses peradilan yang fair tentunya untuk mengungkap fakta yang sebenar-benarnya. Jangan sampai orang kemudian go unpunishment ya. Jadi orang bisa melakukan pelanggaran HAM tapi karena dia aparat misalnya, maka dia bisa tanpa dihukum. Sementara masyarakat lain yang hanya berpendapat, beropini, misalnya menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan, itu bisa merasakan buih karena dianggap melakukan penghinaan. Apalagi sekarang banyak orang yang kerjanya melaporkan orang ke polisi. Ini kan aneh jadinya ya. Ada orang bicara mengenai soal Nabi Muhammad, padahal konteksnya tidak ada konteks penghinaan sama sekali misalnya. Tiba-tiba diadukan ke polisi. Jadi hal seperti itu menurut saya harus kita hentikan. Negara ini terlalu berharga untuk cekcok mengenai hal-hal yang tidak penting. Tapi mengenai tewasnya 6 laskar FPI itu soal yang sangat penting dan maha penting. Soal perlakuan aparat mempidanakan Habib Rizik misalnya tanpa sebuah tindak pidana yang jelas misalnya, itu juga penting karena itu menahan, mengurung seorang warga negara tanpa kesalahan yang patut di garis bawahi, kesalahan yang memang patut dihukum ya, seperti merampok, mencuri, memperkosa, jadi teroris, jadi korupsi dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai penjara dipenuhi jangan sampai penjara sel dipenuhi oleh orang-orang yang berbeda pendapat dengan penguasa. Sahabat era sekalian, itu saja ya, banyak keluh kesah kalau kita melihat soal ini, tetapi kita harus tetap dingin melihat masalah ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, ikut memantau, berusaha mengembangkan logic thinking kita sebaik-baiknya, dan yang paling penting adalah kita jujur. Yang salah kita bilang salah, yang benar kita bilang benar. Sekali lagi, kalau FPI salah, saya tidak segan-segan mengatakan mereka salah. Tapi kalau mereka benar, saya juga tidak segan-segan mengatakan mereka benar. Dan mudah-mudahan ini semua menjadi sikap kita dalam berbangsa dan bernegara. Jadi bukan melihat benar dan salah itu dari kacamata dukung-mendukung. Tidak. Kalau dari kacamata dukung-mendukung, maka yang kita dukung kita benarkan semua, yang kita tidak dukung kita salahkan semua. Sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.